Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, taufik, dan hidayahnya. Dan tak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas PAI 3D akan mempresentasikan materi kami mengenai kemampuan dan intelijensi. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Istiqlal, yang kedua Muhammad Ikhlas, dan yang ketiga yaitu Ahmad Yadi. Untuk mengefisienkan waktu, perkenankan saya untuk memaparkan materi kami. Pengertian dan jenis-jenis kemampuan. Kemampuan atau abilities ialah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir dari belajar dan pengalaman. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam hal kemampuan yang membuatnya relatif unggul atau rendah dibandingkan orang lain dalam melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam menjalankan pekerjaan atau penilaian terhadap apa yang dapat dilakukan. Jenis-jenis kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan atau menjalankan kegiatan mental. Ada 7 dimensi yang membentuk kemampuan intelektual, yaitu yang pertama kecerdasan numerik. Kecerdasan numerik adalah kemampuan berhitung dengan cepat dan tepat. Yang kedua pemahaman verbal. Pemahaman verbal yaitu kemampuan memahami apa yang dibaca dan didengar. Yang ketiga kecepatan perseptual. Kecepatan perseptual yaitu kemampuan mengenal kemiripan dan perbedaan visual dengan cepat dan tepat. Yang keempat, penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu kemampuan mengenal suatu urusan logis, satu masalah, dan pemecahannya. Yang kelima, penalaran deduktif. Penalaran deduktif yaitu kemampuan menggunakan logika dan penalaran implikasi dari suatu argumen. Yang keenam, visualisasi ruang. Visualisasi ruang yaitu kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisi dalam ruang diubah. Yang ketujuh, ingatan. Ingatan adalah kemampuan yang menahan dan mengenang kembali masa lalu. Jenis kemampuan yang kedua yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik yaitu kemampuan untuk melakukan tugas yang menuntut daya stamina, kecekatan, dan keterampilan. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, ranah kognitif. Ranah ini bertujuan pada orientasi kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada satu kemampuan untuk memecahkan masalah. Pengertian kognitif dalam hal ini dibatasi sebagai satu hal yang memiliki 8 lapangan seperti kutipan berikut. Modern cognitive psychology freely draws theories and techniques from 8 principal areas of research: perception, attention, memory, imagery, language, function, developmental psychology, thinking and problem solving, and artificial intelligence. Sementara itu, pembagian ranah kognitif dalam hal ini oleh Benjamin S. Bloom sendiri dipecah menjadi 6 bagian utama, seperti kutipan dari buku aslinya sebagai berikut. Yang pertama, knowledge. Yang kedua, comprehension.
Yang ketiga, application. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam yaitu evaluation. Yang kedua, ranah afektif. Taksonomi ini lebih dikenal pada ranah yang berorientasi pada rasa atau kesadaran. Banyak di kalangan para ahli menginterpretasikan ranah afektif menjadi sikap. Nilai sikap yang diartikan tentu akan berpengaruh terhadap penyusunan tujuan instruksional yang akan ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Adapun ciri dari ranah afektif ini adalah lebih mengorientasikan pada nilai-nilai, norma-norma untuk diinternalisasikan dalam sistem kerja pribadi seseorang. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Yang termasuk dalam ranah psikomotorik ini adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan kegiatan fisik. Jadi, tekanan kemampuan yang menyangkut penggunaan anggota tubuh dan gerak. Penguasaan kemampuan ini meliputi gerakan anggota tubuh yang memerlukan koordinasi syarat otot yang sederhana dan bersifat kasar menuju gerakan yang menurut koordinasi syarat otot yang lebih kompleks dan bersifat lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman sekelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.